Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, salam bahagia. Bagaimana kabar kalian pada pertemuan kita kali ini, anak-anak? Luar biasa. Baik, Bu. Teman-teman, Ibu Guru, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing supaya proses belajar kita hari ini bisa berjalan lancar. Mari teman-teman kita berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih ya, Nak Dia. Ibu ingin melakukan absensi terlebih dahulu ya. Ibu panggil satu-satu. Dia, Sri Sulasri, oh tadi sudah mimpin doa ya. Terus Lili, ada? Hadir, Ibu. Jadi cakupan materi kita pada pertemuan kali ini itu tentang senyawa hidrokarbon. Sebelum kita masuk ke dalam senyawa ini, ada baiknya kita mengenang masa lalu terlebih dahulu ya. Masa lalunya itu tentang, nah coba anak-anak perhatikan semuanya. Masih ingat nggak? Ini apa sih sebenarnya gambar yang Ibu tampilkan ini? Karbon, Bu. Karbon. Periodik, Bu. Karbon, Bu. Oh, iya. Ada karbon, Ibu. Sistem periodik unsur, Bu. Oke, ya, benar ya anak-anak semuanya. Ini namanya sistem periodik unsur. Nah, di mana ada tadi menyebutkan ada karbon dan lain sebagainya. Kita sekarang coba cari di mana ya unsur karbon. Ada yang tahu nggak? Yang mana lambang unsur karbonnya apa ya kira-kira? Ada yang yang dilingkarin, Bu. Yang ada tanda-tandanya, Bu, di lingkar. Oh, bukan. Iya. Oke, sudah Ibu lingkari sini ya. Jadi lambang atom Yang dilingkari, karbon Bu. adalah apa lambang atomnya? C, Bu. C. Ya, C ya. Lambang atomnya C ya. Nomor atomnya itu adalah berapa Ulan? Dewi Ulan, berapa nomor atomnya? 6, Bu, 6. Ya, 6. Konfigurasi elektronnya 24. Iya, jadi itu sudah S2, 2 S2, 2 P2. Iya, bagus sekali ya, Dik Jeffrey. Nah, bagaimana dengan elektron valensinya? Ada 4 ya, Bu ya? Ya, wih, luar biasa semua Ibu, memang di ya. kelas ini ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini, satu, peserta didik dapat menjelaskan kekhasan atom karbon yang menyebabkan banyaknya senyawa karbon melalui diskusi kelompok dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, itu adalah peserta didik dapat membedakan rumus umum dan jenis ikatan alkana, alkena, dan alkuna melalui diskusi kelompok dengan benar. Nah, sebelum kita memasuki ke permasalahan, jadi nanti Ibu akan memberikan kalian sebuah masalah ya. Sebelum masuk ke sana, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Nah, ini pembagian kelompoknya. Jadi kelompok 1 itu terdiri dari Lili, Sri, kemudian Anggun. Silakan untuk LKPD, jadi Ibu bagikan link ya. Di tampilan LKPD-nya, kalau sudah kalian buka di sana, itu seperti ini ya. Nah, tujuan pembelajaran ada kompetensi dasarnya, selanjutnya petunjuk. Nah, silakan ditulis nama kelompok berapa. Baik, kalau sudah, silahkan di sana ada masalah ya yang Ibu tampilkan pertama. Sudah menemukan masalah dari kelompoknya? Apa di sana? Sudah dituliskan? Di situ sepertinya tuh ya kehabisan bensin ya Ibu ya. Oke, silakan ditulis nanti di problem statement-nya ya, bersama kelompoknya di sana. Ya Bu. Ya. Saya Ibu. Gimana? Kalau dari gambar yang terlihat di sana ada orang yang mengantri untuk membeli gas LPG ya Ibu ya? Ya, benar sekali Ya. ya, Lili. Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Oh ya, Nak Didik gimana? Ya, kelompok 2. Tadi hampir sama dengan jawaban dia sama Lilik tadi ya. Jadi di situ ada permasalahan kehabisan premium sama kehabisan LPG.
itu ya, sampai antri-antri itu Bu. Oh iya. Baik. Wah, kelas ini memang luar biasa ya. Nanti di akhir Ibu akan meminta masing-masing perwakilan kelompok untuk presentasi ya. Kalau sudah, baik, berarti tidak ada masalah ya di sini. Di problem statement-nya. Nah, jadi untuk menjawab masalah-masalah yang telah kalian temukan, yang telah kalian himpun di sana, Ibu akan memberikan kalian lanjutan ya. Jadi untuk menemukan dari solusi, Ibu akan tuntun kalian di sana. Nah, coba perhatikan untuk yang pertama di sana, kalian diberi gambar ya. Ada LPG, ada plastik, ada aspal, ada bensin. Tugas kalian di sana yang pertama adalah unsur apa yang terdapat pada masing-masing gambar. Nah, jadi diminta. Silakan masing-masing kelompok berdiskusi ya pada LKPD-nya yang ada di Google Drive. Jadi Ibu minta kalian mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian peroleh. Coba Baik Ibu. kelompok 1 bisa di-share screen ya hasil diskusinya. Bisa Ibu. Jadi dari gambar berdasarkan hasil diskusi kelompok dengan Ibu Sri dan Bu Anggun, di sini kita dapatkan 3 permasalahan. Yang pertama itu mengapa bensin dan LPG itu dapat digunakan sebagai bahan bakar. Yang kedua, apakah komponen yang terdapat pada bensin? Kemudian yang ketiga, apakah komponen yang terdapat pada LPG? Untuk kelompok 1 sudah presentasi, jadi Ibu minta untuk kelompok 2 menanggapi dan kelompok 3. Coba perwakilan kelompok 2. Ada yang menanggapi, silahkan. Izin Ayo, menanggapi, ada Bu. Ya, silahkan, Rusiana. Untuk kelompok 2 hasil diskusinya kami hampir sama, Bu, bahwa masalah yang ditemukan dan unsur yang ditemukan juga adalah karbon dan hidrogen. Jadi sepertinya kami hampir sama semua, Bu, untuk kelompok 2. Ya, baik. Terima kasih ya dari Rusiana, perwakilan kelompok 2. Yang kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3, saya ya Bu ya, perwakilan kelompok 3. Hampir sama Ya, Ibu, boleh, Dewi. hampir sama. Masalahnya juga hampir sama. Untuk jawabannya kelompok 1 sama kelompok 2 hampir sama dengan kelompok 3. Jadi nggak ada permasalahan, nggak ada yang harus dibahas karena hampir sama. Bu. Terima kasih ya dari kelompok 2 dan kelompok 3. Kita kasih applause dulu untuk kelompok 1 ya, karena telah presentasi yang baik. Ore. Untuk permasalahan yang ketiga, saya minta perwakilan kelompok 3. Siapa yang mau presentasi? Saya Bu. Oh ya, silakan Nadia. Ya, membedakan alkana, alkena, dan alkuna. Senyawa hidrokarbon berdasarkan jenis ikatan antar atom karbonnya dapat dibedakan menjadi ikatan jenuh, ikatan tunggal, ikatan jenuh atau ikatan tunggal. Lanjutin Nadia, coba. Yang nomor 3, karena C-nya ada 5, berarti kan penta. Penta karena ini tunggal, berarti alkana. Kan namanya pentana, seperti itu. Terus nggak ada cabangnya. Oh, berarti ini normal pentana, atau di sini depannya kasih N, nanti normal pentana. Terus yang kedua, ini ada rangkap 2-nya, berarti alkena. Terus karena C-nya 4, dari buta, karena harus rangkapnya 2, berarti butena. Nah, terus butena rangkapnya di C nomor 1, berarti 1 butena. Kemudian yang C, ini ada 3 ini, rangkapnya 3. Oh, berarti karena rangkap 3, berarti alkuna. Alkuna, terus kemudian C-nya ada 4. Dari buta, C-nya 4, berarti alkuna menjadi butuna. Butuna, terus rangkapnya ini ada di nomor C nomor 1, oh berarti 1 butuna. Seperti itu Bu, dari kelompok kami Bu. Luar biasa sekali ya dari kelompok 3. Coba Ibu minta untuk kelompok 1 dan kelompok 2 menanggapi dulu. Coba ada perwakilannya. Ibu sudah kasih contoh. Perhatikan struktur alkana berikut ini. Jadi Ibu kasih 3 contoh.
Penyelesaiannya itu ada di bagian bawah ya. Ini untuk di bahan ajar, Ibu sudah bagikan semuanya. Jadi di sini misalnya untuk soal yang nomor 1. Nah, ini untuk soal nomor 1. Jadi langkah-langkahnya sudah Ibu jelaskan juga karena tadi belum jelas. Baik, kita diskusikan sama-sama ya. Ibu jelaskan. Jadi untuk soal nomor 1 ini adalah seperti kata Didik karena dia sendiri ya. Jadi satu-satu itu jenuh. Nah, ini namanya hidrokarbon jenuh kata Didik tadi. Itu adalah kelompok alkana. Jadi kita hitung langsung jumlah atom karbonnya setelah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini ada 5 atom karbon dalam rantai karbon ini. Kemudian tidak ada rantai cabang seperti yang dikatakan dia tadi benar ya, tidak ada cabangnya. Jadi semua sebagai rantai utamanya. Ini artinya adalah rantai karbon yang normal. Maka namanya karena 5 itu kan pentana. Nah, jadi atau kalian masih punya masalah ya untuk menghafal yang ini. Nah, ingat karbon C1 itu namanya metana, C2 etana. Ini untuk homolognya alkana ya. C3 propana. Nah, karena tadi C-nya 5 berarti ini termasuk yang pentana. Nah, kita cek lagi soalnya. Nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5 berarti namanya N-pentana. Bagaimana anak-anak? Ada masih yang mengganggu? Dari pembelajaran kita yang telah kita lakukan, ayo kita bersama-sama membuat kesimpulan kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Apa kesimpulan yang telah kalian peroleh dari hasil pembelajaran hari ini? Coba Ibu minta salah satu dari kalian yang mempresentasikan atau menyampaikan secara lisan saja ya. Apa yang kalian dapat simpulkan? Oh ya, silahkan dari kelompok itu. Iya, terima kasih. Berdasarkan dari diskusi kelompok kami, jadi kesimpulan yang kami bisa angkat itu yang pertama bahwa senyawa hidrokarbon itu terdiri dari karbon dan hidrogen. Kemudian dia untuk senyawa hidrokarbon terdiri dari alkana, alkena, dan alkuna. Nah, bedanya pada ikatan rantai karbonnya. Kalau alkana tunggal atau jenuh, kalau alkena rangkap 2 tidak jenuh, alkuna rangkap 3 tidak jenuh. Kemudian untuk tata nama itu harus memperhatikan rantai maupun deret homolognya. Kalau Ibu buatkan hasil kesimpulannya itu kita lihat di sini ya, hasil kesimpulannya sesuai dengan yang dituliskan Nak Lili dan kelompok yang lain, itu senyawa hidrokarbon, senyawa yang hanya mengandung atom hidrogen dan karbon. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan. Yang kedua itu kita sudah belajar tentang kekhasan atom karbon ya. Jadi itu sudah dijelaskan oleh Nak Rusiana tadi. Ada atom karbon itu memiliki 3 kekhasan ya, mempunyai kemampuan untuk membentuk ikatan kovalen, kemudian dapat membentuk rantai karbon yang panjang, kemudian dapat membentuk ikatan tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Kemudian yang selanjutnya tadi sudah juga disampaikan itu ada alkana dapat dibentuk, alkena, dan ada alkuna. Nah, baik dari sekian pembelajaran kita hari ini, ada yang belum jelas anak-anak? Sudah jelas, Bu. Oh, Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah jelas. Bu. Nah, terima Jelas, kasih. Bu. Ya. Kalau sudah jelas, pertemuan selanjutnya Ibu meminta kalian untuk kita akan mendiskusikan tentang sifat-sifat senyawa hidrokarbon. Jadi persiapkan diri ya. Ibu ingin mengecek apakah kalian benar-benar sudah paham atau belum. Nah, ini linknya ya. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Jelas. Sudah jelas. Oke, Tidak, Bu, terima udah kasih. jelas. Oke, tadi karena kita buka dengan doa, jadi kita harus menutup juga dengan doa ya. Terima kasih ya, Ulas sudah bikin doa. Terima kasih, Ibu.